first love. Di Pulau Lampedusa, Italia, setelah pertemuan antara keluarga Torricelli, mafia ternama dari Sisilia, dengan kelompok mafia lainnya, Massimo Torricelli, putra tertua dari keluarga Torricelli, akhirnya mewarisi seluruh kekayaan dan bisnis keluarga Torricelli setelah ayahnya wafat akibat tembakan yang dilayangkan padanya secara membabi buta oleh pihak yang tidak dikenal, yang lambat laun terungkap jika Adriano Torricelli lah adik kembar Massimo dalang dibalik kejadian tersebut. Adriano merasa kecewa kepada sikap sang ayah yang lebih memilih Massimo dengan alasan karena Massimo adalah anak tertua di keluarganya. Padahal, kelahiran Massimo dan Adriano hanya terpaut 10 menit. Adriano hari itu berusaha menghabisi ayah dan kakaknya agar dapat menjadi pewaris tunggal dari keluarga Torricelli. Namun, nyawa Massimo dapat terselamatkan setelah alam sadarnya terus memimpikan sosok perempuan yang ia lihat di Pulau Lampedusa. 5 tahun berlalu, selama itu pula, Massimo tak henti-hentinya mencari sosok perempuan yang ia anggap telah menyelamatkan nyawanya. Perempuan itu bernama Laura Bill. Ia tinggal di ibu kota Polandia, Warsawa, dan memiliki kekasih bernama Martin. Sayangnya hubungan mereka tidak harmonis. Kekesalan Laura memuncak manakala Martin mengunjungi pegunungan Etna seorang diri di hari perayaan ulang tahun Laura yang rencana awalnya mereka berdua akan pergi bersama ke pegunungan tersebut. Laura lantas memilih pergi seorang diri untuk menenangkan pikirannya, terlebih dia pun tengah menghadapi permasalahan di tempat ia bekerja. Namun malam itu, Laura tidak menyadari jika keberadaannya tengah diikuti oleh anak buah Massimo yang hendak menculiknya. Laura yang tersadar akhirnya bertatap muka dengan Massimo, bos mafia terkemuka dari Sisilia yang telah mencarinya selama 5 tahun terakhir. Massimo hendak menahan Laura di kediamannya selama 365 hari ke depan dengan harapan Laura kelak akan mencintai dirinya. Dan selama itu pula, Massimo berjanji tidak akan menyentuh Laura sedikit pun tanpa persetujuan Laura. Massimo bahkan telah mengintai Martin, kekasih Laura, dan menunjukkan foto Martin yang ternyata telah tidur dengan wanita lain di hari ulang tahun Laura. Laura berusaha melarikan diri dari Massimo dengan mengambil senjata milik Massimo, namun berhasil dihentikan. Dalam menjalankan bisnisnya, Massimo dibantu oleh Mario dan Domenico sebagai kaki tangannya. Suasana malam itu semakin mencekam manakala Laura menyaksikan kekejaman Massimo dalam menghabisi orang-orang yang tidak sejalan dengannya. Berusaha menenangkan hati Laura, keesokan harinya Massimo membelikan beberapa pakaian untuk Laura kenakan. Begitu melihat sebuah kesempatan, Laura berusaha untuk menyelamatkan diri dari cengkraman Massimo. Namun, Laura kembali mendapati jalan buntu dan tidak memiliki pilihan lain selain membersamai Massimo ke Roma, Italia. Di Roma, Laura berusaha membuat Massimo kesal dengan menggoda partner bisnis Massimo di hadapannya. Bahkan Laura mengenakan pakaian minim saat memasuki sebuah klub yang mana Massimo tengah bernegosiasi dengan komplotan mafia yang diketuai oleh anak mantan kekasihnya yang kini menjalin hubungan dengan adik kembarnya Adriano Torricelli. Massimo meminta Laura agar berhenti membuatnya kesal. Namun aksi Laura semakin menjadi dan membuat salah satu anak buah Anna menggodanya. Mengetahui kondisi semakin tak terkendali, Massimo seketika itu pula mengeluarkan senjata yang ia bawa dan melepaskan peluru tepat menembus telapak tangan orang yang telah berani meraba tubuh Laura. Kejadian itu kontan membangkitkan perseteruan antar keluarga mafia. Setelah kejadian tersebut, Mario mengingatkan Massimo agar menyingkirkan Laura dalam hidupnya dan meminta maaf kepada Anna. Tentu saja Massimo tidak sudi meminta maaf. Laura datang menyela obrolan mereka dan berujung dengan sebuah insiden di mana Laura terjatuh dari atas kapal. Massimo berhasil menyelamatkan Laura, dan setelah insiden tersebut, hati Laura tersentuh atas ketulusan Massimo dalam mencintainya. Ia pun kini membuka hatinya untuk Massimo dengan mengatakan tidak perlu menunggu 365 hari bagi Laura agar dapat mencintai Massimo.
Mengetahui Massimo dan Laura tengah menjalin sebuah hubungan, Anna untuk pertama kalinya memperlihatkan sosoknya di hadapan Laura. Anna mempertegas kepada Massimo jika ia akan membunuh Laura sebagai bentuk balas dendamnya atas rasa sakit yang ia rasakan setelah Massimo meninggalkannya begitu saja. Di saat Massimo akhirnya berhasil menemukan sosok Laura yang telah ia cari selama 5 tahun lamanya. Merasa nyawa Laura dalam bahaya, Massimo memulangkan Laura kembali ke kota asalnya, Warsawa. Ia lantas menemui Olga, sahabatnya, yang terkejut begitu melihat sosok Laura yang selama ini keberadaannya menghilang tanpa jejak. Ia pun menceritakan semua yang ia alami pada Olga dengan menghabiskan waktu bersamanya hingga merubah penampilannya. Martin, mantan kekasih Laura, kembali hadir dan berharap jika mereka dapat kembali bersama. Laura menolak. Ia pun bergegas pergi yang diikuti oleh Martin hingga ke kediamannya. Martin akhirnya pergi setelah melihat Massimo yang tengah menunggu Laura di apartemennya. Mereka berdua pun melepas rindu, dan Laura melihat luka-luka pada tubuh Massimo. Yang dalam penjelasannya, luka-luka itu Massimo dapatkan di saat dirinya berusaha menyelesaikan ketegangan yang terjadi di Sisilia akibat ulah Laura. Keesokan harinya, Laura menerima lamaran Massimo dan memperkenalkan Massimo kepada orang tuanya, Clara dan Thomas Bill. Kembali ke Sisilia, Laura meminta kepada Massimo agar memperkenankan sahabatnya, Olga, menjadi pengiring pengantin baginya dan membantunya dalam mengurus pernikahan mereka. Massimo menyetujuinya dan menugaskan Mario untuk mengurus kedatangan Olga ke Sisilia. Sesampainya Olga di Sisilia, Laura mengungkapkan kepada sahabatnya itu bahwa ia tengah mengandung anak Massimo dan belum memberitahu Massimo perihal kehamilannya tersebut. Dalam perjalanan pulang, Laura yang mendapatkan masukan dari sahabatnya itu akhirnya memberanikan diri menelpon Massimo dan hendak memberitahunya akan kehamilannya saat makan malam bersama. Di sisi lain, Mario mendapati kabar dari salah satu informannya bahwa Anna hendak mencelakai Laura saat itu juga. Tidak berhasil menghubungi Massimo melalui teleponnya, Mario memerintahkan Marco, sang supir, untuk mempercepat laju mobilnya menuju kediaman Massimo. Sementara mobil yang ditumpangi oleh Laura memasuki terowongan dan tertahan. Mario bergegas mencari Massimo tepat di saat panggilan telepon Laura terputus. Menyadari hal buruk tengah menimpa kekasihnya, Massimo merintih. Beruntung kepolisian setempat berhasil menyelamatkan Laura dan yang lainnya, meskipun dalam insiden tersebut, Laura harus kehilangan bayi yang ia kandung. Di sisi lain, Mario sebagai orang kepercayaan Massimo merasa gagal karena tidak dapat melindungi Laura. Dan ia pun memutuskan berhenti dari pekerjaannya. Hari pernikahan Laura dan Massimo akhirnya tiba. Sesaat sebelum mereka memasuki altar, Massimo mendatangi Laura. Olga yang mengetahui hal itu lantas mengingatkan Massimo akan tradisi masyarakat Polandia, di mana jika mempelai pria mendatangi mempelai wanita sebelum memasuki altar, maka sesuatu hal yang buruk akan terjadi. Mereka berdua pun menikah dan menjalani bulan madu mereka di sebuah pulau. Sementara itu, Domenico mulai menjalin hubungan yang serius dengan Olga. Selepas pernikahan mereka, Laura kini mendapati penjagaan yang super ketat. Merasa tidak memiliki privasi bagi dirinya sendiri, Laura melampiaskan kekesalannya itu pada Massimo. Terungkap jika Massimo melakukan hal itu demi keselamatan Laura dan ia tidak ingin hal buruk menimpa sang istri yang ia cintai. Dalam pergulatan batin yang Laura alami, muncullah sosok Nacho, tukang kebun baru keluarga Torricelli. Nacho merupakan umpan yang dipasang oleh Anna dan Adriano untuk menghancurkan hidup Massimo. Dalam sebuah pesta, Laura yang masih kesal kepada Massimo, ia mendapati sikap Massimo yang berubah drastis terhadapnya. Terlebih, Laura melihat Massimo tengah menggandeng tangan Anna.
Laura pun membuntuti Massimo dari belakang hingga ke sebuah kamar, di mana Laura dengan mata kepalanya sendiri melihat Massimo tengah beradu rayu di kamar itu bersama Anna. Kesal sekaligus jijik melihatnya, Laura pergi meninggalkan pesta tersebut. Dalam kondisi terpuruk itulah, Nacho memainkan perannya dengan mendekati Laura dan memberikan semua perhatiannya. Hingga Laura meminta Nacho untuk membawanya pergi jauh dari Sisilia. Di tengah perjalanan, Laura membuang handphonenya agar Massimo tidak dapat melacak keberadaannya dan melepaskan cincin pernikahannya. Nacho membawa Laura ke kediamannya yang berada di sebuah pulau. Di Sisilia, Massimo bingung atas apa yang terjadi. Ia lantas menyelidiki kepergian Laura yang saat itu tengah bersama Nacho. Hubungan Laura dan Nacho semakin intens. Nacho yang awalnya hanyalah umpan, tanpa ia sadari, dirinya kini memendam rasa terhadap Laura. Meskipun Nacho sadar, jauh di lubuk hatinya, jika Laura merindukan sosok Massimo, suaminya. Massimo akhirnya mengetahui jika Anna lah yang menyebabkan Laura pergi dari sisinya. Ia pun berhasil menemukan lokasi Laura dan mengetahui jika Laura tengah bersama dengan Nacho yang memiliki nama lengkap Marcelo Nachos Matos, putra Don Fernando Matos, keluarga mafia yang merupakan rival Torricelli selama ini. Massimo kemudian menghubungi Don Fernando Matos dan meminta bantuannya agar Nachos, putranya, mengembalikan Laura kepadanya. Merasa situasi semakin rumit, Nacho pun akhirnya memberitahukan jati dirinya kepada Laura dan membawa Laura menemui ayahnya dan juga Massimo. Sesampainya di kediaman Don Fernando Matos, Nacho meninggalkan Laura dengan para penjaga yang menjemputnya. Ia pun menemui ayahnya yang tengah berunding dengan Massimo. Dalam perbincangan mereka, akhirnya Nacho menyadari jika ia menyerahkan Laura kepada penjaga yang salah. Mereka adalah anak buah Anna dan Adriano. Laura terkejut bahwa orang yang ada di hadapannya bukanlah Massimo, melainkan adik iparnya yang bernama Adriano. Laura pun tersadar jika selama ini ia telah masuk ke dalam perangkap Adriano. Sosok yang ia lihat tengah beradu rayu bersama Anna di sebuah pesta bukanlah suaminya, melainkan Adriano. Bahkan Adriano lah orang yang bertanggung jawab atas keguguran yang dialami oleh Laura. Massimo dan Nacho datang tepat waktu di saat Anna menodongkan pistolnya ke arah Laura. Adriano lantas menyandra Laura. Laura yang merasa bersalah kepada Massimo berusaha melepaskan diri dari Adriano. Namun, Anna berhasil melukai Laura dengan senjatanya. Disambung oleh Nacho yang sesaat kemudian membunuh Anna, dan Adriano akhirnya mati di tangan kakaknya sendiri. Melihat Laura terkapar, Nacho pun pergi dan meninggalkan Laura bersama Massimo.